akhirnya saya memaksakan diri, dan insya Allah dan nanti belum dipaksa juga ya, dipaksa, kepaksa, biasa, bisa, bahasa kekarak jadi luar biasa. Nah hari ini saya memaksakan diri untuk datang dan bisa berdua berdialektika dengan orang tua. Adapun amanah yang dibebankan pundak saya untuk disampaikan orasi ilmiah, saya pikir berbicara tentang orasi ilmiah, apa yang menjadi kegelisahan saya dan rekan-rekan tidak akan jauh beda. Bukankah Allah bila umat rahmatun kata baginda Rasulullah bahwa perbedaan di antara umatku adalah rahmat bukan laknat apalagi azab. Pun demikian ketika berbicara konteks kepentingan siasat, sasaya susu sausan siasat. Kenapa Cianjur terpuruk hari ini? Karena Cianjur terhegemoni pada ranah pola pemikiran politik bebas nilai. Politik is possible art itu produk pemikirannya Thomas Hobbes, Machiavelli yang konsepnya dia. Ketika masyarakat Cianjur yang dikenal religius, kota santri, banyak melahirkan ulama-ulama hebat, namun ketika mohon maaf, para politisi yang merasa nyaman dengan aktivitas politik dan tidak bergeser kepada aktivitas siasat, maka selama itu pula Cianjur tidak akan pernah mendapatkan ketenangan dan kesejahteraannya. Karena yang kita perjuangkan adalah power oriented, jabatan dan kekuasaan. Tapi kalau digeser sedikit menjadi siasat, sasaya susu sausan siasat. Kalau dalam bahasa Haji Umar Said Cokroaminoto dalam Islam dan sosialisme, ternyata Islam lebih banyak beririsan dengan sosialisme ketimbang dengan kapitalisme. Artinya apa? Setinggi-tinggi ilmu, sepintar-pintar siasat, semurni-murni tauhid. Dalam siasat itu tidak bebas nilai. Ada aturan, ada paknya mengikat Al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Seorang politik itu harus berhenti pada satu titik tertentu. Jangan terus mengatasnamakan politisi. Seorang Ozon Molina, mantan presiden Persemakmuran Filipina di tahun 1933, dia menyatakan loyalty to party and when loyalty to country begin. Ini saya ulang kawan-kawan. Seorang mantan presiden Persemakmuran Filipina di tahun 1933 menyatakan dengan tegas, loyalty to party and when loyalty to country begin. Kesetiaan terhadap partai itu harus diakhiri manakala kesetiaan terhadap negara dimulai. Ketika Pak Herman dan Pak Tubagus Mulyana didaulat dilantik menjadi kepala daerah definitif, beliau bukan lagi milik sekelompok orang, beliau bukan lagi milik partai politik, karena beliau bukan lagi seorang politisi, tapi harus belajar menjadi seorang negarawan. Kalau politisi berpikirnya temporal, hanya 5 tahunan, berusia 212. 2 tahun memikirnya memikirkan duit, modal pasca kampanye, 1 tahun gawe, ketika umur maksimal, 2 tahun mencoba mencari proyek untuk ikut kontestasi elektoral berikutnya. Itu politisi. Tapi kalau negarawan berpikirnya sepanjang jaya. Orientasinya apa? Not power oriented. Bukan orientasi pada kekuasaan dan jabatan, melainkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Umat yang menjadi fokus dan fokus kesejahteraan. Bukan pribadi, bukan kelompok, bukan golongan. Ini yang harus digaris bawah. Mahasiswa adalah siswa yang serba mahal. Iya. Ketika Anda kembali kepada masyarakat, masyarakat tidak akan pernah bertanya bahwa Anda jurusan apa, Anda fakultas apa. Yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah sikap yang Anda munculkan yang solutif dan konstruktif terhadap beragam permasalahan. Anda harus menjadi problem solver. Anda harus menjadi pemecah masalah. Jangan dia troublemaker justru. Mahasiswa itu orang yang dianggap mampu menjadi katalis kepentingan antara masyarakat akar rumput dengan top kelas. Anda ada di posisi middle class, kaum kelas menengah. Mahasiswa itu ada di posisi kelas menengah. Ketika posisi kelas menengah, maka Anda harus menjadi mediator yang mencantolkan kepentingan masyarakat akar rumput, grassroots, masyarakat miskin, papa dengan birokrat, dengan penguasa, dengan pemimpin. Itu tugas mahasiswa. Mahasiswa sebagai agent sosial kontrol, iya. Pada tataran ideal, iya. Pada tataran implementasi, tidak sedikit mahasiswa yang terjebak pada ranah-ranah pragmatis dan transaksional. Bahkan mahasiswa yang proyek APBD. Berbicara tentang mahasiswa, ada 3 tipikal mahasiswa. Ada mahasiswa silabis, ada mahasiswa aktivis, ada mahasiswa idealis. Mahasiswa silabis mah gampang, karena orientasinya nilai, value oriented, orientasinya nilai. Nah, mahasiswa lagi mah gampang,
3K sampai 4K. Lamun tadi kantin di kampus, lamun tadi kampus di kampus, lamun tadi kampus di kosan. Kampus, kantin, kampus, kosan, kata mahasiswa silabis. Mahasiswa silabis mah wajib ain kudu alus nilai. Karena dia menjadi pribadi yang tidak peduli dengan realitas di sekitar kampusnya, di tengah masyarakatnya. Orientasinya kumaha carana nilai alus, buru-buru lulus, jadi PNS. Saya dengan tidak berpikiran seperti itu, pada akhirnya posisi ASN itu datang dengan sendirinya. Justru mereka yang orientasinya PNS, jadi pegawai negeri swasta ya, pegawai negeri sipil ya, justru banyak mereka yang kecewa. Padahal mereka sudah berafiliasi dengan kekuasaan, tapi lagi berubah jadi honorer PTKM Allah. Jadi saya hanya bisa memilih, dan saya tidak bisa memilih karena hidup adalah pilihan. Because life is choice, karena hidup adalah sebuah pilihan. Dan setiap pilihan pastinya akan memiliki konsekuensi logis bagi mereka yang memiliki. Dan saya tidak pernah memicingkan mata, menganggap terdil dan underestimate sama rekan-rekan kita yang menjadi bagian dari sistem. Karena harus ada di antara kita yang masuk ke dalam sistem. Jika tidak repot. Dan fase parlemen jalanan itu fase yang harus kawan-kawan lalui. Sama lagu mahasiswa tengah laman demo wajib syahadat deui. Lamun mahasiswa tengah laman hidup di parlemen jalanan, Anda wajib bersyahadat ulang. Salah satu ranah media untuk Anda menyampaikan kegelisahan itu adalah parlemen jalanan. Dan kegelisahan dalam bahasa filsafat adalah produk akal yang paling gemilang. Kegelisahan, sikap skeptik adalah produk akal yang paling fenomenal. Karena saya gelisah, saya bertanya. Ketika saya bertanya, saya berharap mendapatkan jawaban. Berbicara jawaban pretensinya juga, kalau tidak benar salah. Mahasiswa harus berjuang mendapatkan jawaban yang benar. Jawaban yang benar hanya bisa didapatkan melalui proses pemaksimalan metode ilmiah. Metode ilmiah ada perangkat ilmuwan untuk menemukan kebenaran. Jadi berawal dari kegelisahan. Kalaupun Descartes mengatakan cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Hari ini Anda harus merubah sedikit. Aku demo maka aku ada. Karena salah satu indikator bahwa Anda berpikir, Anda menjadi bagian dari parlemen jalanan. Anda menjadi bagian dari gerakan aksi massa. Saya masih ingat betul angkatan saya hadir di Yogyakarta dengan kawan-kawan aktivis Yogyakarta. Jika ada 1000 orang yang berani menyuarakan kebenaran di Republik ini, camkanlah bahwa aku adalah salah satunya. Dan jika ada 5.000 orang yang berani menyuarakan kebenaran di Republik ini, di tanah ini, camkan juga bahwa saya adalah salah satunya. Jika hanya ada satu saja yang berani menyuarakan kebenaran kepada penguasa yang dianggap tidak baik, maka Anda harus menegaskan bahwa akulah satu-satunya. Jika tidak demikian, maka bargaining posisi Anda, daya tawar Anda tidak akan dibaca. Jadi Anda tidak cukup berpikir. Kalau bahasa dalam buku pergolakan pemikiran, penulisnya saya lupa, penggemar tangan terkepal, Ahmad Wahid senior HMI, mohon maaf yang senior bukan HMI, wartawan Tempo juga, dia meninggal pada usia muda. Dia menyatakan bahwa yang disebut dengan orang munafik itu bukan berarti mereka yang ketika berjanji dia mengingkari janjinya, ketika berkata dia berdusta, ketika diamanahi dia tidak amanah. Bukan hanya itu. Apa Ahmad Wahid dalam pergolakan pemikirannya? Mereka yang dikatakan sebagai manusia munafik adalah mereka yang tidak berani mengimplementasikan apa yang menjadi produk pemikiran pada tataran real aksi di lapangan. Kalau hal itu memang kita sepakati sebagai sebuah kebenaran, kenapa kita harus ragu? Apakah lantas ketika saya menyampaikan kebenaran kepada penguasa, lantas saya harus menjadi musuh penguasa? Kalau penguasa tidak cerdas, tidak akan menjadikan lawan sebagai lawan, tapi akan merangkul, tidak memukul. Dan saya tidak pernah menjadikan siapapun yang hari ini berkuasa di Kabupaten Cianjur sebagai lawan. Mereka adalah orang tua kita. Secara definitif mereka adalah orang tua Anda, orang tua saya juga, baik Pak Herman ataupun Pak Tubagus Mulia. Namun wajar saja ketika kita membaca realitas, masih banyak PR besar yang belum terselesaikan. Ya karena ada proses. Tapi yang proses ada projectnya, ada skala prioritas. Tahun pertama ini, tahun kedua ini, tahun ketiga, sampai 5 tahun berjalan. Atau ketika muncul wacana bahwa Kabupaten Cianjur adalah kabupaten
5 kabupaten dengan masyarakat miskin ekstrim tertinggi di Jawa Barat. Lantas muncul statement dari beliau ini, kesalahannya ada di IPB, ada di indeks pembangunan manusia, ada di Human Development Index yang hari ini di angka 65,28. Sudah naik 3 digit. Beberapa tahun yang lalu masih di angka 62,82. Sekarang klaimnya sudah 65,28. Apakah benar atau tidak? Wallahu a'lam. Anda tinggal nanti survei saja di lapangan. Kalau saya boleh mengkritik sedikit, karena memang paradigma kritis harus ada dalam ruang-ruang berpikir mahasiswa, apalagi saat kampus. Saya teringat betul apa yang dikatakan oleh Prof. Musli Umar, guru besar sosiologi Universitas Indonesia. Dia menyatakan bahwa terpuruknya Cianjur karena 2 hal. 1, lemahnya kepemimpinan. Yang kedua, tidak jelasnya arah pembangunan. Saya teringat apa yang dikatakan oleh seorang filosof Yunani yang bernama Plato. Manusia itu mulia karena 2 hal. Manusia itu mulia di hadapan manusia karena 2 hal. 1, kuat logika karena banyak membaca realitas, teks dan konteks. Dan yang kedua, piawai retorika, mampu mempersuasi orang untuk menjadi bagian dari pergerakan kita. Karena orientasi pergerakan kita fokusnya adalah pemberdayaan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Ketika kuat logika karena banyak membaca, hebat retorika karena kuat logika, 2 hal itu akan menjadikan Anda mulia di hadapan manusia. Lemahnya kepemimpinan dan tidak jelas arah pembangunan. Ini tidak hanya di Cianjur, di beberapa daerah di Jawa Barat. Memang seperti itu kondisi. Lantas bagaimana sikap kita sebagai insan akademis, selaku kaum middle class, kaum kelas menengah? Mencoba memberikan penyadaran terhadap pemerintah yang ada di atas, kemudian memberikan penyadaran juga edukasi terhadap masyarakat yang ada di bawah, selaku sekaligus melakukan proses advokasi, mengawal mereka. Kalau tidak demikian, maka Anda mengingkari sebagai insan akademis, sebagai mahasiswa. Tadi kan kita baru membahas satu klasifikasi mahasiswa ya, mahasiswa silaris. Jadi pegawai itu yang mencegah bahasa pelan PR, ayat pura-pura, ayat kunang-kunang gitu. Kuliah rapat, kunang-kunang, kuliah nanti. Itu mahasiswa silabis. Kemudian ada mahasiswa aktivis. Dia menjadikan organisasi ekstra kampus sebagai the first university, sebagai kuliah pertamanya. Kuliahnya di mana? Kuliahnya di Hima. Organ ekstranya di Stais Al-Ajari misalnya. Organ ekstra di mana? Di UIN Bandung, di Unpad. Ya dibalik. Biasanya mahasiswa model dia dikenal di kampus, dia menjadi raja Singapodium dan dia digandrungi oleh cewek-cewek, kalaupun yang laki-laki. Atau sebaliknya, kalau yang cewek dia digandrungi oleh mahasiswa. Saya 2005 mantan presiden mahasiswa BEM Bandung. Beres di BEM Bandung sekarang sudah hilang. Kan siapa sih yang berani menolak cintai seorang ketua wakil presiden mahasiswa? Betul kan? Iya. Dan itu terbukti memang, karena setiap perempuan hebat yang akalnya waras, mereka membutuhkan jaminan masa depan yang baik ya. Dan aktivis adalah pilihan yang tepat untuk menjadi pendamping hidup. Mahasiswa aktivis, mahasiswa yang kuliahnya kelar, kadang model Bung Isman lah. Bung Isman itu sampai waktu perkuliahannya 14 semester, sampai buat 3 kali surat peringatan SP drop out itu dilayangkan, termasuk Kang Hilman Wahyudi, senior saya yang hari ini di KPU, mantan ketua KPU. Beliau sudah beberapa kali mendapatkan surat cinta dari rektorat, dari fakultas pendidikan. Islam itu sama. Padahal kita saling mengingatkan, biar batu mulai bisa beres, RT itu beres, itu batu mulai aktivis bisa beres, terus RT bisa. Ya pada akhirnya ketika kita saling mengingatkan satu sama lain, akhirnya meskipun telat, lebih baik telat daripada telat banget kan gitu ya. Bung Isman pun beres, Kang Hilman pun beres, Kang Heri Firman pun beres. Kang Heri Firman dan saya berjuang di Bandung sama, membesarkan Hikmat Bandung Raya. Saya di Hikmat Bandung Raya 2003-2004 bahasanya bukan ketua, tapi presiden mahasiswa. Nah berangkat dari spirit itu, maka ketika saya masuk di jajaran BEM UIN Bandung, saya menjadi presma di sana selama kurang lebih 1 tahun kurang 8 bulan. Saya membawa spirit yang sama ketika berorganisasi di himpunan mahasiswa Kabupaten Cianjur. Dan ternyata berbicara potensi personal, banyak potensi-potensi hebat dari orang-orang Cianjur di kampus-kampus, di dunia usaha ataupun di dunia politik. Nah, gimana hiji kata orang Cianjur kena masuk single fighter. Logika single fighter wah hebat atau Cianjur mau model apa? Berkelompok model orang baru. Hari ini saya sedang membangun kekuatan. Kumaha dosen-dosen di UIN Bandung, baik dosen PAU ataupun dosen PNS, itu
itu bisa bergabung dan bisa membangun kekuatan. Kemarin kekuatan di mana? Di urang Cianjur, lain urang Bekasi, lain Tasik, lain Ciamis, lain Garut. Berbicara tentang pemuda pun sama. Kekuatan Cianjur sekarang sedang dibangun sekarang ada grup WhatsApp yang namanya Wih Cianjur, gerakan Wih Cianjur. Maksudnya apa? Minimal kalaupun visi kita belum pulang ke Cianjur, ide gagasan kita bisa kita transformasikan untuk membangun kabupaten ini. Kan yang paling pokok ide gagasan. Saya teringat apa yang dikatakan oleh seorang Kristus dalam komunikasi Senin Kristal. Hati-hati dengan pikiran. Karena pikiran akan melahirkan kata. Dan hati-hatilah dengan kata, karena kata akan melahirkan tindakan. Hati-hati dengan tindakan, karena tindakan akan melahirkan habit, kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaan, karena kebiasaan akan melahirkan karakter. Dan hati-hati dengan karakter, karakter akan menentukan takdir kita di masa depan. Jika Anda ingin menjadi orang besar, maka biasakan berpikir layaknya orang besar. You are what you think, you are what you speak, you are what you do. Dan saya ingin Anda semua adalah orang besar. Yang ketiga, mahasiswa idealis. Mahasiswa idealis adalah mahasiswa perpaduan antara mahasiswa silabus dengan mahasiswa aktivis. Dia singa podium ya. Dia pun menjadi bintang kelas, bahkan bisa kuliah tepat waktu. Nah, saya mencoba dengan segala keterbatasan saya. Selesai kuliah di semester 9. Padahal judul cerita mahasiswa prodi jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi bisa lulus di semester 9. Saya beres di semester 9, semester 10 saya disuruh. Rekan-rekan saya sampai semester 14 mereka masih ada kuliah, yang menyemangat kuliah terbawa. Nah, saya ingin membuktikan kepada dunia bahwasanya tidak cukup dengan alasan saya menjadi aktivis sehingga saya tidak beres kuliah. Karena saya aktif di organisasi, makanya saya tidak beres kuliah. Ini naif. Hal ini rekan-rekan harus bisa membuktikan bahwa saya adalah bagian dari mahasiswa idealis perpaduan antara mahasiswa aktivis yang memiliki kepekaan sosial terhadap realitas yang berkembang di tengah masyarakat. Berikut memaksimalkan peran untuk menjadi pribadi yang berhasil dari sisi akademis. Karena kalau terbesar yang akan kalian sumbangkan untuk orang tua kalian adalah gelar sarjana sama-sama. Sehebat apapun retorika kalian, sehebat apapun apologi kalian, meyakinkan orang tua, mak, bapak, dan semua waktu kuliah itu salah, bla 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 dan lain sebagainya, itu tidak akan memberikan rasa kepuasan untuk kedua orang tua. Sehingga ada istilah skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Kuliah yang baik adalah kuliah yang selesai. Apalagi ketika kuliah kita dikonsul, dibentuk, di-trade menjadi aktivis. Aktivis itu sepanjang hayat, long life education. Pendidikan sepanjang hayat aktivis salah satunya. Universitas yang tidak akan pernah mewisuda kalian adalah universitas kehidupan. Kalau universitas di Unsur, di STAIS, di UIN Bandung, di Unpad, di ITB, itu ada batas waktu sampai 7 tahun, 14 semester. Ketika Anda tidak memenuhi syarat akademis itu, maka Anda akan menjadi musuh kampus karena Anda akan mencoreng dan menjadi ancaman untuk program akreditasi kampus. Yang pertama mahasiswa silabis, yang kedua mahasiswa aktivis, yang ketiga mahasiswa idealis. Nah, mudah-mudahan teman bisa mencerminkan sebagai mahasiswa idealis. Lantas juga berbicara tentang pilihan hidup terlebih mahasiswa. Anda hari ini harus bangga menjadi pelaku sejarah. Jangan bangga menjadi penonton sejarah, apalagi korban tidak bijakan sebuah sejarah. Sejarah Anda yang menorehkan. Sejarah Anda bukan tetangga yang menorehkan, bukan pacar Anda yang menorehkan. Anda sendiri yang menorehkan. Kalau Sayyidina Ali mengatakan jangan pernah kau bangga menyatakan bahwa itu adalah kakekku, itu adalah buyutku, tapi banggalah kau mengatakan inilah aku dengan segala keterbatasan, dengan segala plus minusnya. Mahasiswa harus menjadi garda terdepan perubahan. Karena menurut Heraklitus dia menyatakan sesuatu yang hakiki, yang abadi di alam raya ini bukan kekayaan bukan materi, tapi apa? Change, perubahan. Apa yang tidak berubah? Saya tanya ke rekan-rekan, makhluk Tuhan apa yang paling rakus di bumi ini? Makhluk apa yang paling rakus yang Tuhan ciptakan di bumi ini? Manusia. Berarti rekan-rekan belum hatam baca bukunya Anak Revolusi Budiman Sujatmiko. Saya sangat rekomendasikan kalian baca buku ini. Makhluk Tuhan yang paling rakus, bahkan manusia serakus-rakusnya manusia, pada akhirnya akan dihak oleh makhluk Tuhan yang paling rakus ini. Apa itu? Waktu.
Waktu adalah makhluk Tuhan yang paling bagus. Bahkan kerakusan manusia pun pada akhirnya akan dilahap oleh waktu. Kecantikan kalian, kegantengan kalian, kepintaran kalian, jabatan seseorang, kekuasaan seseorang, pada satu titik kulminasinya tidak akan dilahap oleh waktu. Makanya tegas dalam beberapa mahfudz, dalam beberapa hadis Rasulullah tegas, al-waktu asmaun minad dahab. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Al-waktu kasar, waktu itu lebih tajam daripada pedang. Kalau Anda tidak bijak menggunakan pedang, harusnya menebas A, B, C. Kalau menebas, Anda sendiri dan Anda tidak bijak menggunakan waktu. Jadi makhluk Allah yang paling bagus itu adalah waktu. Dan hari ini Anda sudah menorehkan sejarah dan menjadi bagian dari pelaku sejarah. Tidak menjadi penonton sejarah, bagi korban tidak menjadikan sebuah sistem dalam satu alur sejarah. Anda hari ini sudah menorehkan diri menjadi bagian dari pelaku sejarah. Hari ini adalah sejarah untuk besok, dan besok adalah sejarah untuk 100 tahun yang akan datang. Dan saya yakin, kalaupun tidak semua yang ada di antara kalian yang akan menjadi tokoh-tokoh besar, tidak hanya di kabupaten, tapi di regional Jawa Barat dan di nasional. Makanya kita diwajibkan berbaik-baik sama orang. Kita jangan pernah underestimate sama orang. Sesederhana apapun ide gagasan orang, kita wajib mengapresiasi. Kata Imam Al-Mujahid, yang menjadikan seseorang itu sukses dan dihargai di mata Tuhan apa itu? Tidak sombong. Dengan kesombongan sehebat apapun pemikiran Anda tidak akan diapresiasi sama. Anda akan sulit membangun hubungan komunikasi dengan teman lain. Apakah iblis itu tidak beriman kepada Allah? Saya yakin iblis itu jauh lebih beriman daripada saudara. Karena iblis pernah bertemu dengan Tuhannya, dengan Khalidnya. Tapi kenapa kok jaminan iblis itu bukan surga? Karena iblis beriman kepada Allah. Iblis dia beriman kepada Allah, tapi dia tidak patuh terhadap perintah Allah. Hanya untuk menundukkan rukuk saja kepada Adam, dia tidak mau. Karena Adam lebih hina derajatnya, zat pembentuknya dari tanah, bukan dari api, bukan dari cahaya. Hanya karena faktor dia angkuh dan sombong, iblis yang beriman kepada Allah pun diharapkan masuk ke dalam surganya Allah. Jadi kalau Anda ingin menjadi orang hebat dan dimuliakan kepada Tuhan, maka jangan sombong. Dan pada akhirnya kesombongan itu akan dilahap oleh kerakusan waktu. Saya sangat rekomendasikan kalian baca bukunya Perbuatan Mungkir Ahmad Wahid, baca Anak-anak Revolusinya Budiman Sujatmiko, kemudian baca juga Revolusi Sunyinya Bang Anas Tupaninggung, itu bagus banget. Kemudian buku tulisan-tulisan Ujita Kamsotani, sastra-sastranya sangat bagus-bagus. Beliau orang Cianjur, lahir di Cianjur di Satu Duit, daerah Satu Duit Cianjur di tahun 50, di tahun 63, 64, 60-an beliau dapat beasiswa ke Rusia, menikah dengan orang Rusia, menjadi guru besar di Moscow University sampai akhir hayatnya beliau besar. Dan tulisan-tulisannya banyak menginspirasi saya salah satunya. Bahkan untuk beberapa karya sastra dan prosa, beliau lebih banyak daripada Pramudia. Tulisan-tulisan Putri Tenang Sultan yang asal orang Cianjur untuk prosa dan sastranya lebih banyak daripada Pramudia Ananta. Kalau bicara tentang tetralogi Pulau Buru, kan kawan-kawan mahasiswa biasanya hafal. Atau tentang konsep-konsep pemikirannya Che Guevara, hafal. Ditanya sejarah Rasulullah, muaknyok, nah ini seperti itu. Tetap idola kita bagian Rasul. Sosok yang tidak akan pernah luput dimakan waktu dan habis dimakan jalan. Tentang konsep revolusinya orang-orang kiri, sekiranya memang itu baik dan mampu bersikulan untuk bergerak dan konsisten mempertahankan idealisme dan prinsip hidup, lanjutkan. Tentang konsep pipa la revolution hasta victoria siempre, pipere periclasamente bis pakem para itu jadikan sebagai seperti bergerak. Tapi jangan lupa ada hal yang jauh lebih penting tentang konsep wahyu memandu rohyu, wahyu memandu akal. Kan tadi mau perang tentang konsep pipa la revolution hasta victoria siempre. Jadi harus terus revolusi dan yakinilah kejayaan masing-masing bersama kita dan rakyat banyak. Kemudian ada sifat sepakat para pun terkadang untuk menciptakan kedamaian yang jauh lebih besar kita harus berperang dengan orang yang melawan proses-proses perdamaian. Tapi alangkah lebih kalaunya hari ini kita lebih mengedepankan unjuk pikir dengan unjuk rasa. Atau mungkin karena faktor usia saya yang sudah genap 40. 5 Oktober 2021 usia saya genap 40 tahun. Lahir BJ at 40 44 hidup dimulai pada usia 40. Jadi nu asalna gede amat kudu mulai diajar tahun. Nu asalna temperamental kudu diajar sabar.
harus lebih humble, harus lebih wise, harus lebih bijaksana sekarang di berbagai hal. Kembali lagi berbicara proses objektif Cianjur. Cianjur itu Yusua, usia Cianjur hari ini berapa? 344. Ini mahasiswa Cianjur wajib hatam bisa ditanya pembantu rekaman untuk bisa. Hari lahir Cianjur tanggal sabaraha? 12 Juli tahunnya 12 Juli 1677. Sehingga usia kita genap ada di angka 344 di 2021 ini. Cianjur dan Sumedang adalah dua kabupaten kota paling tua di Jawa Barat. Bahkan pusir parahyangan lain dibangun dan bangun macam 200 tahun macam. Sebelum ada kehidupan, sebelum ada peradaban yang hebat dibangun seperti sekarang, Cianjur jauh lebih. Thank you.